Byron sangat senang sekarang, karena dia akhirnya mendapatkan keinginannya dan melihat Mahkamah Agung menundukkan kepalanya. Jadi itu pasti tidak terlalu jauh dari pertempuran itu. Mereka secara alami harus mengambil kembali wajah Mahkamah Agung yang hilang. Dan untuk penguasa cahaya, jika mereka ingin bertahan, mereka harus bersaing dengan Mahkamah Agung untuk mendapatkan kekuasaan. Ini adalah pertempuran yang ditakdirkan untuk terjadi sejak awal. Saat Byron pergi, Mahkamah Agung kembali kacau. Karena Huotu Xingyu mengalami kecelakaan lagi. Byron datang ke Lin Floating City atas perintah Mahkamah Agung, tetapi tiba-tiba tidak melihat Lord of Light. Dia memikirkannya, ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi masih ingin mengorek informasi dari Yu Daoseng. Mulut. Namun, Yu Daoseng tidak tertipu, dan setelah banyak terlibat, Yu Daoseng setuju dengan enggan dan menghubungi Qin Yichen untuknya. Dan pada saat ini, di kamp Floreline, Qin Yichen sedang menuju ke kamp dengan Bijita dan menerima berita dari Yu Daoseng. Qin Yichen tidak terkejut, yang semuanya sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun, skala pertempuran ini tidak kecil, dan yang paling penting adalah bahwa itu terkait dengan dunia di bawah ruang angkasa. Jika ingin datang ke Mahkamah Agung, tidak mungkin menyaksikan diri sendiri terus menggali rahasia Mahkamah Agung. Begitu, Anda memberitahu Byron untuk saya, bahwa saya membantu Mahkamah Agung untuk menyelesaikan masalah baru-baru ini. Ada orang yang mahir dalam pesona, dan diam-diam mengendalikan para malaikat. Semuanya akan menunggu saya untuk menyelesaikan ini. Masalah. Kembalilah dan diskusikan dengannya. Kali ini, Byron datang ke kota terapung Lin. Dalam pemahaman Qin Yichen, itu untuk bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Qin Yichen memutuskan untuk membuat beberapa pencapaian untuk menghindari hukuman yang terlalu berat. Dengan cara ini, wajah tersenyum-nya sudah siap, seperti kata pepatah. Jika Anda tidak menjangkau dan memukul wajah tersenyum, dengan premis bahwa Anda telah membantu Mahkamah Agung, hukuman mereka harus dikurangi. Jika ini tidak berhasil, maka Qin Yichen hanya bisa berbuat lebih baik dan menunjukkan ketulusannya. Adapun pidato ke Mahkamah Agung, dia sudah siap, tinggal menunggu akhir dari masalah ini di sini. Setelah menyelesaikan kontak dengan Yu Daoseng, Qin Yichen memandang pagoda biji. Kemahmu agak terlalu jauh. Kita sudah berjalan selama 2 jam, belum sampai. Ketika Qin Yichen mengatakan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Qin Yichen sangat jelas tentang bunga kecil dan usus Yu Daoseng. Medan di dekatnya terlihat ketika Qin Yichen dan Florelin pergi ke tentara terakhir kali. Sekarang Bijita membawa Qin Yichen ke sini. Adapun tujuan pagoda biji, Qin Yichen juga sangat jelas. Itu hanya temperamen anak-anak. Jika dia ingin membuktikan dirinya dalam beberapa aspek, kecepatan kedua belah pihak telah berubah dari lambat di awal menjadi sekarang. Qin Yichen telah menggunakan hampir 70% dari kecepatan. Bijita melihat kembali ke Qin Yichen, yang wajahnya tetap tidak berubah, mengambil beberapa napas dalam-dalam secara rahasia, lalu menoleh dan terbang ke sisi lain, langsung menembus tirai cahaya yang tersembunyi, dan langsung menghilang tanpa jejak. Qin Yichen mengikuti dengan cermat. Yang menarik perhatian adalah konfigurasi yang mirip dengan Camp Frodro. Situasi di dalam tidak dapat dilihat dari luar, dan alat khusus dapat digunakan untuk mendeteksinya. Bahkan konfigurasi di dalamnya hampir sama. Saat Qin Yichen memasuki kamp, biji pagoda yang muncul di depannya sudah cukup istirahat. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya, jadi tentu saja dia tidak perlu banyak istirahat. Melihat Qin Yichen tenggelam dalam menghadapi musuh, dia menjelaskan kepada semua orang di kamp dengan ekspresi hangat. Ini adalah penguasa cahaya, yang tidak jauh dari sini, dan datang ke sini untuk mencari pengkhianat bagi kita. Aku ingin mengetahui petunjuk pihak lain dalam 3 hari melalui Lord of Light. Ini seharusnya bukan tugas yang sulit, kan? Menghadapi sepasang mata yang melihat ke atas, Qin Yichen hanya tersenyum. Ini benar-benar lebih sederhana dan lebih kasar daripada ide Jita, yaitu mengikat dirinya secara paksa. 3 hari. Untuk satria ini, 3 hari. Mereka bahkan mungkin tidak dapat melakukan penyiksaan. Lagi pula, target penyiksaan mereka juga orang-orang yang sangat kuat, dan butuh banyak usaha untuk menembus pertahanan psikologis mereka. Sudah ada beberapa orang pintar yang sudah mulai bergaul. Saya mendengar bahwa Lord of Light dan Lord Floreline memiliki hubungan yang baik. Apakah Lord Bijita ingin membalas dendam? Kenapa kamu tidak mengatakannya? Ini pasti balas dendam. Kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan dalam 3 hari? Meskipun kamu transmisi suara, bisakah kamu lebih tenang? Jika kamu memberitahu Lord Bijita tentang itu, konsekuensinya akan sangat serius. Melihat utusan berbisik, Qin Yichen tersenyum santai. Kamu tidak harus memiliki harapan yang tinggi untukku. Lagi pula, aku bahkan belum melihat pihak lain sekarang. Tetapi dalam 3 hari, aku benar-benar dapat mencobanya. Bijita langsung tertarik dan menatap langsung ke arah Qin Yichen. Apakah kamu berani mengeluarkan perintah militer? Meskipun orang-orang ini semua adalah utusan ilahi, untuk mengirim, umumnya ada beberapa cara sanksi. Jika tidak, semua orang akan berbicara besar, dan kemudian kalah tanpa hukuman.
Ini adalah kerugian besar bagi Mahkamah Agung. Dalam keadaan seperti itu, perintah militer yang telah lama digunakan menjadi jalan terbaik bagi Mahkamah Agung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama perintah militer dikeluarkan, hukuman karena tidak mencapai tujuan harus diterima. Ini adalah jebakan yang diberikan oleh biji pagoda kepada Qin Yichen. Selama Qin Yichen setuju, bagi Qin Yichen, hampir seolah-olah dia harus menyelesaikannya. Qin Yichen terdiam sesaat. Awalnya, dia mengatur hal-hal ini dengan cara menyeret, dan di bawah desakan Bijita, dia akan mendapatkan sedikit hasil. Saya berusaha sangat keras untuk membuat pernyataan, tetapi hanya ada begitu banyak informasi. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Qin Yichen sangat membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan bantuannya kepada Mahkamah Agung. Masalah ini telah menjadi masalah yang harus dia selesaikan, tidak hanya untuk menyelesaikannya, tetapi juga dengan cepat dan akurat. Pada titik ini, tidak masalah apakah perintah militer dikeluarkan atau tidak. Qin Yichen mengeluarkan perintah militer dan meminta otoritas yang sesuai, dan langsung pergi ke tempat malaikat itu di penjara. Waktu hampir habis, bahwa aku melihatnya. Setelah Bijita memberi isyarat kepada para utusan, mereka membawa Qin Yichen ke sana. Ketika Qin Yichen pergi, Bijita tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya sedikit. Lawan aku, kamu jauh lebih buruk. Sekarang setelah perintah militer ada di tangan, saya tidak perlu melakukan hal ekstra untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Lord of the Light, masih ingin bertarung denganku? Bermimpi. Floralin hanya layak untuk orang sepertiku. Diam-diam bangga di dalam hatinya, dia berhasil menghitung Qin Yichen lagi, dan Bijita tidak mau peduli dengan apa yang direncanakan Qin Yichen, jadi dia penuh dengan drama. Kali ini, saya akan membandingkan Lord of Light, dan Floralin pasti akan melihat seberapa kuat saya, dan pasti akan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kasih sayang kepada saya.